warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Wasari. Saya Delia Septiana. Tema yang akan kami angkat adalah kolologia atau kajian ritual budaya Kesultanan Ternate. Gunung berapi aktif di Ternate Gamalama berbentuk bulat kerucut atau stratovulkano dengan panjang bibir pantai kurang lebih dari 55 km dan dengan ketinggian kurang lebih 1730 meter dari permukaan laut. Gunung ini disebut juga dengan nama Kie Gam Lamo atau Kie Gunung Pulau Darat, Gam Kampung Lamo Besar atau negeri yang besar. Di zaman penjajahan, orang Portugis dan Belanda melafalkannya dengan ucapan Gama de Lama yang akhirnya sampai sekarang diucapkan dengan nama Gamalama. Dalam berhubungan dengan Gunung Gamalama, masyarakat Ternate memiliki sebuah kearifan lokal bernama kololikia atau keliling gunung. Ritual ini dilakukan karena ingin berdamai dengan gunung. Perdamaian dengan gunung mungkin terjadi di kalangan masyarakat yang secara berkala dihinggapi bencana. Leonard Andaya menyatakan ancaman bencana alam yang ditimbulkan oleh gunung berapi terkadang dapat melahirkan satu tradisi yang khas. Beberapa kawasan di Asia Tenggara, termasuk daerah Maluku Utara tentu saja, yang memiliki gunung berapi aktif, menurut Andaya, dapat dianggap sebagai representasi penguasa alam. Seperti dikutip Reid 1993, keberadaan gunung selalu dihormati dengan cara melakukan beberapa ritual tertentu. Sebuah gunung dianggap memiliki sosok yang menggabungkan sekaligus mengancam, sehingga diperlukan upacara penghormatan. Tujuannya untuk menjamin ketentraman, keamanan, dan keberadaan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini, ritual adat kololikia yang telah dilakukan sejak lama dianggap sebagai salah satu cara menjauhkan masyarakat dari berbagai ancaman. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menjinakkan ancaman dari Gunung Gamalama yang masih aktif itu. Tradisi yang ditambah dengan ziarah ke makam keramat juga bermakna seperti itu. Ritual seperti ini dengan corak yang berbeda. Juga ada upaya untuk menjinakkan gunung berapi yang ada di wilayah lain di Nusantara. Ritual budaya kololikia. Kololikia adalah tradisi ritual adat mengelilingi Gunung Gamalama di Pulau Ternate sambil ziarah makam keramat yang ada di sekeliling pulau. Kata makam keramat bermakna bahwa ini makam dari seorang tokoh terhormat dan sangat berjasa bagi masyarakat, atau biasanya masyarakat Ternate menyebut makam para joguru lamo dengan istilah jere. Kata kololikie berasal dari bahasa asli Ternate. Kololi berarti keliling atau mengitari, dan kie yang berarti gunung, pulau, dan daratan. Secara umum, kololikie diartikan sebagai kegiatan mengitari atau mengelilingi pulau atau gunung. Dalam masyarakat di kota Ternate, kololikie juga disebut dengan kata ron gunung. Ron artinya keliling. Tradisi ritual kololikia memiliki beberapa kategori jika ditinjau dari aspek niat atau hajatan. Kategori ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hajatan perorangan, hajatan kelompok, dan hajatan besar dari pihak kesultanan. Inti dari hajatan kololikia berupa rasa syukur atas pemberian nikmat dari Allah sebagai pencipta atau meminta perlindungan dan keselamatan dari Allah dengan simbolisasi pada Gunung Gamalama. Hajatan perorangan kebanyakan melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan mobil atau motor. Ritual adat ini biasanya dilakukan oleh seseorang apabila ia hendak merantau atau kembali ke kampung halaman setelah sekian lama merantau, atau juga mereka yang hendak melakukan pernikahan atau sembuh dari penyakit yang lama dideritanya. Jadi memang bentuknya sama seperti nazar. Hajatan kelompok kebanyakan melalui jalur laut. Maksudnya juga sama seperti hajatan perorangan, yaitu melaksanakan nazar, ungkapan rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menziarahi makam keramat jere para sufi.
Ritual adat ini biasa dilakukan apabila kerabat atau keluarga bakti ataupun kelompok yang hendak mendirikan rumah, hendak panen rempah-rempah, atau mereka yang selamat dari malapetaka, bencana, atau wabah yang menyengsarakan. Hajatan besar dari pihak kesultanan. Ritual adat ini dilakukan besar-besaran dan termasuk ritual terbesar yang dilakukan setiap tahun. Ritual adat ini dilaksanakan bertepatan pada saat ulang tahun Sultan Ternate yang dimeriahkan melalui acara legugam. Biasanya diselenggarakan melalui jalur laut. Ada 2 jalur yang dapat ditempuh dalam ritual Kololikye, yaitu melalui jalur laut Kololikye Toma dan melalui jalur darat Kololikye Toma Nyiha. Ritual Kololikye juga memiliki kesamaan makna dengan salah satu ritual Ferikye, karena memiliki kesamaan dalam meminta perlindungan dan keselamatan pada Allah dengan melakukan ziarah ke makam-makam tertentu. Sebagian masyarakat Ternate beranggapan bahwa ritual ini diibaratkan dengan melakukan ibadah haji, yang mana titik-titik sentral di puncak Gunung Gamalama disimbolisasikan dengan tempat-tempat prosesi ibadah haji di Mekah. Agama dan ritual Kololikye. Dalam wilayah agama, tradisi Kololikye biasa dianggap sebagai penggabungan antara tradisi dengan agama. Jadi, budaya setempat yang telah ada sejak lama digabungkan dengan ritual keagamaan. Seperti ritual Kololikye ini terdapat gabungan budaya dan agama. Dan dalam bahasa lainnya, ini menjadi sinkretisme yang bagi kalangan tertentu dianggap sebagai bid'ah atau membuat sesuatu yang baru dan tidak ada dasarnya dalam agama. Namun oleh penganut tradisi ini, apa yang dilakukan adalah upaya untuk menjaga kestabilan dalam wilayahnya. Makna Kololikye. Ritual Kololikye yang telah dilaksanakan sejak lama oleh masyarakat Ternate juga termasuk salah satu kearifan lokal bagi masyarakat Ternate. Banyak makna yang terkandung dalam ritual Kololikye yang dipercaya sebagai ikhtiar untuk menjaga lingkungan di Ternate. Beberapa makna dari Kololikye, aktivitas dari Kololikye yaitu kegiatan ini merupakan napaktilas proses datangnya Syekh Jafar Shadiq sebagai tempat berlabuh Jafar Shadiq ketika itu. Dalam hal ini, napaktilas dilakukan bermakna untuk mengenang perjuangan Jafar Shadiq sekaligus mengembangkan spirit perjuangan yang bisa jadi sudah memudar di zaman sekarang. Terdapat cerita legend yang diceritakan oleh masyarakat Ternate terdahulu bahwa Jafar Shadiq menikahi seorang putri cantik yang bernama Baiguna yang berganti nama dengan Nur Safa. Nur Safa adalah seorang putri bungsu dari 7 bidadari yang turun ke bumi. Dari perkawinan mereka dikaruniai 8 anak, yaitu 4 putra dan 4 putri yang merupakan cikal bakal penguasa Maluku Kieraha, yaitu Ternate, Jailolo, Tidore, dan Bacan. Kegiatan ini merupakan salah satu cara tradisional yang dipercaya masyarakat untuk menjinakkan ganasnya gunung berapi Gamalama. Alasan masyarakat agar ganasnya gunung Gamalama dapat ditundukkan dengan ritual karena gunung yang begitu tinggi dianggap sebagai perwakilan dari penguasa alam. Masyarakat turut berdoa kepada Tuhan agar gunung tersebut tidak mengakibatkan petaka bagi masyarakat setempat. Ziarah kubur dan tabur bunga kolosal secara bersamaan di Libuku Raha dan 13 kubur keramat. Libuku Raha atau 4 sudut utama yaitu Tabam Madehe, Buku Deru-Deru, Banding Marihisa, dan Fora Madiahi. Sedangkan 13 kuburan keramat yang diziarahi yaitu Kadato Mangara, Jerekugulamo, Lubuku Tabam Madehe, Jerekulaba, Saumadana atau Sulamadaha, Libuku Buku Deru-Deru, Libuku Banding Marahisa, Rua Akesibu atau Kerica, Jere Fora Madiahi, Ngadegama Duso, Talagame, Benteng Orange, Melayu Cim, dan Jere Thomas Sinilamo atau Masjid Kesultanan. Dalam Islam, jika seseorang berziarah kubur, maka ia akan berdoa, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa nahnu bil aqsa, yaitu artinya keselamatan untuk kalian wahai ahli kubur, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Mempunyai makna untuk menumbuhkan semangat di zikrul maut atau mengingat kematian lewat berziarah walaupun dilakukan sekaligus dalam satu kali keliling dari laut atau darat.
sebagai salah satu cara untuk menjauhkan masyarakat dari berbagai ancaman, terutama dari aktivitas gama lama. Tradisi yang ditambah dengan ziarah ke makam keramat juga bermakna seperti itu. Ritual seperti ini dengan corak yang berbeda juga ada upaya untuk menjinakkan gunung berapi yang ada di wilayah lain di Nusantara ini. Sebagian keresidenan Ternate yang meyakini bahwa laut merupakan sumber bencana. Menurut mereka, laut dapat digolongkan dunia bawah di mana tempat terjadinya para roh-roh dalam alam kematian. Laut dianggap sebagai awal mula bencana bagi suatu komunitas karena segala roh dan karena segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan dan perubahan selalu berasal dari arah laut. Oleh karena itu, ritual dan doa pun selalu ditunjukkan kepada penguasa laut. Salah satu bait permohonan kepada penguasa laut berasal dari orang Sula, Mandalayoing, yang menyebutkan sane panyake eta-etai ti laut tiba warawanai kami sane jauh hete jauh kova do biabi. Yang artinya memohon penyakit dibuang jauh-jauh ke laut, membersihkan jalan kami kiri dan kanan. Kami memohon kepadamu yang mulia di atas langit, yang mulia di bawah bumi, memberikan kami yang baik-baik. Dalam tradisi Kololikia, Sultan dan perangkat Kesultanan Ternate berinisiatif untuk memanjatkan doa-doa kepada Tuhan agar berbagai bencana tidak terjadi di Ternate. Ritual Kololikia dilaksanakan secara bersama-sama itu memiliki makna kebersamaan dan memberikan efek emosional bagi mereka yang turut serta. Pada dasarnya upaya pencarian keselamatan spiritual adalah semata-mata interas orang perorangan, tetapi dalam praktek ritusnya dapat dilakukan secara berjamaah, baik perorangan maupun berjamaah secara perseptual, mengandung efek ganda yaitu efek emosional dan sentimental. Kebersamaan diperlukan untuk menghadapi hal-hal yang tidak menguntungkan akibat letusan gama lama yang berakibat pada banyak orang. Kebersamaan ini dapat dilihat dari kegiatan keliling Gunung Sultan bersama peserta Kololikia. Sebagai pencarian jalan keselamatan dengan menjinakkan ganasnya gunung gama lama, ketika gunung meletus, efeknya membuat takut dan keadaan tidak menentu di masyarakat. Agar ganasnya gama lama dapat ditundukkan, maka ritual ini yang dikolaborasikan dengan ajaran Islam. Tujuan dari pencarian jalan selamat ini dalam konteks Islam senada dengan ungkapan Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur, negeri yang baik dan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Masyarakat Ternate di Maluku Utara ini sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan tempat tinggal mereka. Mereka sadar bahwa di pulau yang memiliki gunung aktif, kita perlu menjaga hubungan baik dengannya, sekaligus dengan Tuhan sebagai penguasa alam raya. Ziarah kubur yang dilakukan juga semakin menguatkan pesan bahwa kita sebagai orang yang datang belakangan tidak lupa akan sejarah dan perjuangan para tetua di masa lampau. Dalam Kololikia orang Ternate terlihat sikap untuk harmoni dengan alam. Sikap harmoni ini terlihat dengan berkeliling gunung dengan doa-doa agar Tuhan memberikan berkah bagi Pulau Ternate. Sikap harmonis juga ditunjukkan dalam ziarah pada beberapa kuburan yang orang terpilih dihormati dan bahkan ada yang dianggap mengandung keramat. Sejarah dapat dimaknai sebagai kaca untuk melihat apa yang terjadi di masa lampau, untuk diambil poin pentingnya demi kemajuan di masa yang akan datang, dan para generasi penerus yang akan selalu menjaga dan memperjuangkan budaya yang sudah ada terlebih dahulu agar tidak dilupakan begitu saja seiring berkembangnya zaman. Oke, demikian dari hasil presentasi makalah kami. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.